Dia meninggalkan brand yang dibesarkan di tengah-tengah puncak ketenarannya dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana loh. Glamor, glamore, glamore, glamore untuk mencari pengalaman baru. Nah, selama di Inggris, beliau sempat menjadi pelayan dan tukang cuci piring. Logo kuda sebagai ikon dari bisnisnya. Meninggal di masa kanak-kanak di tahun 1913. Halo semua, kembali lagi di Diary Vero. Buat penonton setia Diary Vero, apa kabar nih? Semuanya baik-baik kan? Semoga kita dijauhkan dari wabah-wabah saat ini, virus-virus yang sedang marak-maraknya nih saat ini. Sebelum kita mulai nih, buat penonton setia Diary Vero, boleh nih dibantu tekan tombol lonceng yang di bawah agar konten Diary Vero bisa dijangkau lebih banyak lagi orang-orang yang mendengarkan informasi-informasi yang akan dibahas di Diary Vero. Di Diary Vero kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal. Tidak jauh-jauh dari brand fashion. Kali ini yang kita bahas, ini sangat besar, fantastik, terkenal dengan glamour, glamore, glamore, glamore. Buat teman-teman nih, pasti udah gak asing lagi nih dengan simbol atau logo dari brand fashion satu ini, yaitu dengan logo G. Apa ya kira-kira? Ya bener, yaitu Gucci. Kalian udah pada tahu belum kalau ternyata Gucci itu diambil dari nama terakhir pendirinya loh. Ya, beliau adalah Guccio Gucci. Nah, Bapak Guccio Gucci ini lahir di kota Florence, Italia pada tanggal 26 Maret 1881. Tapi ini teman-teman, jauh dari kesan glamor dan mewah yang digambarkan dari brand Gucci ini, ternyata Bapak Guccio Gucci ini lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana loh. Ayahnya yang bernama Gabriello Gucci merupakan seorang pengrajin kulit di kawasan industri Florence. Karena kesederhanaannya ini, Bapak Guccio Gucci ini harus memutuskan untuk bekerja. Dan salah satunya pada tahun 1898, Guccio pergi tepatnya ke Prancis dan bekerja di sana. Setelah merantau di Prancis nih teman-teman, Bapak Guccio ini pindah lagi ke Inggris untuk mencari pengalaman baru. Nah, selama di Inggris, beliau sempat menjadi pelayan dan tukang cuci piring. Hingga sampai akhirnya beliau memutuskan untuk memilih pekerjaan tetap menjadi penjaga lift di salah satu hotel mewah pada saat itu. Nama hotelnya adalah Savoy Hotel. Jadi Savoy Hotel ini teman-teman, pada zaman dulu itu terkenal banget. Memang hotel yang biasa ditempati atau ditinggali oleh para bangsawan, orang-orang elit kelas-kelas atas yang ada di Inggris. Nah, jadi Bapak Guccio ini menjadi penjaga liftnya di sana. Makanya tidak jarang Bapak Guccio ini melihat dan mengamati para tamu hotel di sana. Seperti mulai dari koper yang dibawa, pakaian yang dikenakan, aksesoris, tas yang dipakai. Kebanyakan itu merupakan dari brand-brand barang-barang bagus pada saat itu. Guccio ini sangat kagum dengan pakaian dan barang bawaan yang dipakai para tamu-tamu elit dan bangsawan yang menginap di Savoy Hotel. Yang saat itu dikenal dari brand-brand mewah yang bernama H.G. Cave and Sons. Tapi teman-teman, kekaguman Guccio ini tidak hanya berhenti di situ saja. Seiring berjalannya waktu, Bapak Guccio menjadi penjaga hotel. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja di Inggris dan pulang ke kampung halamannya ke Italia. Kekaguman Guccio itu tidak hanya berhenti di situ saja teman-teman. Ini adalah cikal bakal Bapak Guccio mendirikan brand mewah Gucci. Karena Bapak Guccio ini sangat kagum dengan dunia mode, sesampainya pulang ke kampung halamannya, Guccio ini membantu ayahnya membuat sandal dan tas dari kulit. Ternyata teman-teman, produksi sandal yang dibuat Guccio dan ayahnya ini sangat dikagumin dan sangat laris manis pada waktu itu di kotanya di Florence. Hingga permintaannya terus mengalami peningkatan dan peningkatan. Permintaan sandalnya ini juga bukan hanya dari kalangan orang-orang biasa, tetapi juga sampai dari kalangan elit hingga kaum bangsawan di sana. Hingga suatu ketika nih teman-teman, ada musibah yang terjadi.
dengan bisnis Guccio, yaitu pada waktu itu sedang berkembangnya teknologi mobil. Perkembangan teknologi dan inovasi mobil membuat orang-orang kalangan elit dan bangsawan di sana itu lebih memilih untuk membelanjakan uangnya untuk membeli mobil daripada untuk ke hal-hal lainnya. Sehingga Bapak Guccio waktu itu berpikir, bagaimana nih caranya ketika produksi sendalnya mengalami penurunan karena orang lebih berminat ke mobil. Akhirnya Guccio mensiasati dengan membuat aksesoris agar bisnisnya tidak tutup nih. Pada tahun 1901 ada kabar membahagiakan nih dari Bapak Guccio, yaitu ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aida Calvelli dan memiliki 6 orang anak. 5-nya laki-laki dan 1-nya perempuan. Tetapi anaknya yang bernama Ugo Calvelli yang lahir pada 1899 merupakan anak dari Aida dan suami sebelumnya. Adapun kelima anak lainnya yang bernama Aldo Gucci yang lahir pada tanggal 26 Mei 1905, yang kedua Rodolfo Gucci yang lahir pada tanggal 16 Juni 1912. Nah, anak ketiganya yang bernama Enzo Gucci lahir pada tahun 1904, meninggal di masa kanak-kanak di tahun 1913. Anak keempatnya Vasco Gucci lahir di tahun 1907, dan yang terakhir anak satu-satunya perempuannya yang bernama Grimalda Gucci lahir pada 5 Januari 1903. Puncak bisnisnya di tahun 1921, Guccio mendirikan toko yang diberi nama House of Gucci. Jadi anyway, Bapak Guccio ini membuat inovasi dengan kemampuan yang dimiliki, yang diajarin oleh ayahnya dulu, dengan pengalamannya waktu ia bekerja sebagai penjaga lift di Inggris. Tas dan aksesoris yang dijual di House of Gucci merupakan hasil desain Guccio sendiri dan sangat diminati karena kualitasnya yang sangat bagus. Selain itu, Bapak Guccio ini juga dibantu oleh para pengrajin kulit terbaik di Florence dalam pembuatan produknya untuk menjaga kualitas produknya ini tetap bagus dan memiliki kualitas yang terbaik. Selain itu nih, Bapak Guccio ini memilih logo kuda sebagai ikon dari bisnisnya. Ini bukan semerta-merta karena dia pengen asal-asalan aja nih logo kuda. Tetapi Guccio ini terinspirasi dari para konsumennya yang dari kalangan bangsawan dan kalangan elit yang membeli perlengkapan untuk berkuda. Karena pada saat itu berkuda menjadi salah satu tren nih kalangan-kalangan atau sultan-sultannya dulu dan para bangsawan. Karena kreativitas dan inovasi Bapak Guccio ini, beliau juga cukup pintar membaca peluang pasar. Hal ini membuat bisnis Gucci sangat cepat dikenal oleh masyarakat di sana, terutama sepenjuru kota Florence. Selain itu nih, inovasi lainnya yaitu pada tahun 1932, Gucci kemudian merancang dan meluncurkan sepatu-sepatu yang kemudian dengan cepat menjadi populer digunakan oleh masyarakat Florence. Sepatu yang diluncurkan Gucci ini menjadi sangat laris manis di kota Florence karena bisnis brand Gucci ini sudah semakin berkembang dan orang-orang semakin mengenal apa itu Gucci, brand dari mana, sangat kualitasnya juga bagus. Bapak Gucci ini kemudian memperluas bisnisnya dengan membuka cabang di Roma, Italia. Terus nih kan Bapak Gucci ini juga tidak sendiri nih dalam membesarkan brand Gucci-nya. Ia dibantu oleh anak-anaknya, tetapi anak satu-satunya perempuannya tidak dilibatkan Bapak Gucci dalam bisnis Gucci ini. Di tengah-tengah kejayaan brand Gucci ini, hingga pada tahun 1953, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Januari, kemalangan pun terjadi. Bapak Gucci, pendiri brand Gucci ini, harus berpulang di usia 72 tahun. Ia meninggalkan brand yang dibesarkan di tengah-tengah puncak ketenarannya. Meninggalnya Bapak Gucci, brand Gucci ini masih merupakan salah satu brand mewah pada masa itu. Sekarang juga sih. Karena Bapak Gucci sudah meninggal, Gucci ini juga diteruskan oleh anak-anaknya. Hingga pada tahun 1970-an, perusahaan produsen fashion ini semakin berkembang nih di seluruh Asia, Australia, hingga dunia. Kan biasa sih kalau ada perusahaan besar, ketika pendahulunya itu meninggal, pasti ada konflik perebutan kekuasaan di antaranya. Karena yang A ingin menguasai, yang B ingin menguasai, atau yang A merasa kalau dia berhak nih memimpin perusahaannya, melanjutkan. Yang B juga, si C juga. Itu kan biasa. Sepeninggalan Bapak Gucci ini,
Anak-anaknya itu juga terjadi konflik perebutan, hingga terjadi juga kasus penggelapan pajak. Tapi juga ada juga yang baik-baiknya seperti tren-tren brand Gucci lainnya. Nah, untuk kalian semua nih yang penasaran nih sama fakta-fakta mencengangkan apa saja sih di balik Gucci ini. Buat kalian yang masih rebahan, rebahan aja dulu situ. Jangan pergi kemana-mana. Yang belum mandi, gak usah dulu mandi. Tetap dulu di situ. Buat para penonton setia di Rivera yang lagi makan, lanjutkan aja nih makanannya. Kalau kurang, tambah lagi dulu nih. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih ada nih part 2. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Mari kita saksikan di part kedua.